Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahas Official. Teman-teman pelaku usaha, saya ingin berbagi terkait dengan tips bisnis. Oke, banyak sekali tips-tips bisnis ya untuk memulai suatu usaha. Kita bisa belajar dari orang-orang yang memang sukses di bidang wirausaha. Misalkan yang ada di Indonesia. Teman-teman pasti banyak yang sudah ketahui ya, seperti Bob Sadino. Ya, Bob Sadino ini adalah pengusaha di bidang pangan dan peternakan. Dengan tampilannya yang nyentrek ya, biasanya dia tampil dengan celana yang pendek. Ini ada salah satu kata-kata motivasi ya. Orang goblok sulit dapat kerja, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnis berkembang, orang goblok memperkerjakan orang pintar. Ini memotivasi kita untuk ayo kita berwirausaha, ayo kita berdagang. Karena dengan berwirausaha kita minimal menjadi direktur, kita menjadi pimpinan, kita menjadi bos bagi kalau nggak ada karyawan ya diri kita sendiri. Dan jika berkembang kita akan memiliki karyawan. Kita akan memperkerjakan banyak orang. Bahkan orang-orang pintar yang berilmu akan menjadi karyawan kita. Jadi jangan putus asa untuk berwirausaha. Kemudian ada juga Khairul Tanjung. Tentu ini adalah pengusaha yang besar ya sekarang, memiliki City Corp, di mana usahanya ada di media ya. Media itu Trans TV, kemudian ada ada sahamnya di Carrefour, di Bank Alobank. Memang pengusaha sangat besar. Ya. Kemudian ada juga Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ini adalah pendiri pemilik Bukalapak, marketplace online yang berasal dari Indonesia. Ini kata-kata motivasinya, kendala terbesar dalam membangun usaha adalah diri sendiri yang selalu malas dan tidak kreatif dalam menyelesaikan masalah. Di sini kita dimotivasi nih untuk percaya pada diri sendiri. Ya, percaya pada kemampuan diri sendiri. Kemudian kita diminta untuk selalu bekerja keras dan berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi sebagai wirausaha itu jangan takut kalau ada masalah. Masalah itu menjadi pembelajaran untuk kita memperbaiki diri, lebih maju lagi usaha kita. Ini tokoh-tokoh inspirasi dari wirausaha sukses dari Indonesia. Teman-teman bisa melihat ya profilnya, biografinya, kemudian perjalanan karirnya. Banyak sekali di internet kah, di buku kah, teman-teman bisa mencarinya. Kemudian kalau yang wirausaha sukses yang di luar negeri ya, ini bertaraf internasional. Seperti Elon Musk. Elon Musk ini pendiri Tesla, mobil listrik yang sekarang lagi populer. Kata motivasinya bagus ini. Langkah pertama adalah menetapkan bahwa suatu itu mungkin, maka kemungkinan akan terjadi. Jadi seorang wirausaha harus berani melangkah. Dan wujudkanlah langkah itu menjadi suatu kenyataan, menjadi suatu kesuksesan, menjadi suatu keuntungan besar bagi diri Anda. Jangan takut melangkah dan jangan takut untuk gagal. Kemudian ada juga ini ya, dari Cina ini, Jack Ma. Ya, Jack Ma ini kata motivasinya, secerdas apapun kamu, jika kamu nggak bisa bekerja sama dengan orang lain, mimpi-mimpimu nggak akan bisa terwujud. Bayangkan, seorang wirausaha itu harus memiliki kemampuan bekerja sama, mengelola usahanya. Mungkin dia pertama kali sendiri,
memulai usaha, kemudian dia punya karyawan, dia harus bisa memanajemen karyawan, bekerja sama dengan karyawan tersebut, sehingga kita dapat bekerja sama menghasilkan tujuan bersama, yaitu apa? Keuntungan. Selain bekerja sama dengan karyawan, kita harus mampu bekerja sama berkolaborasi dengan orang lain. Seperti biasanya kita kan untuk menjual suatu produk tidak bisa kita sendiri kan, kita membutuhkan reseller. Kita harus bekerja sama dengan reseller. Bagaimana menentukan harga ke reseller? Kita juga bekerja sama mungkin dengan mitra-mitra bisnis kita yang lain. Kemudian ini yang ini sangat terkenal ya, Steve Jobs, ini yang pemilik Apple. Tahu kan Apple? Sekarang menggunakan HP mungkin paling berkualitas. Ya, Apple ini pemiliknya adalah Steve Jobs, di mana motivasinya adalah tetaplah merasa bodoh agar terus belajar dan tetaplah merasa lapar agar kau terus berusaha. Jadi seorang wirausaha itu jangan merasa puas dengan ilmu yang dimilikannya. Jangan merasa puas dengan apa yang didapatkan sekarang. Teruslah belajar, teruslah mencari peluang-peluang usaha. Seperti gelas yang kosong ya. Dimanapun kita berada, jadikanlah kita gelas kosong. Apabila orang ingin memberikan ilmu, silahkan saja, jangan kita merasa pintar, jangan kita merasa hebat. Seperti gelas kosong, isi terus, dan sehingga ilmu kita menjadi banyak. Dan jika kita ilmu menjadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita selesaikan permasalahannya. Oke, itu adalah orang-orang yang bisa menjadi inspirasi bagi usaha kita. Dan dari semua itu, saya juga memiliki orang yang menjadi inspirasi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah seorang pelaku usaha, seorang wirausaha yang sangat hebat sekali. Siapa yang tahu Abdurrahman bin Auf? Ya, bagi orang muslim mungkin banyak yang tahu ya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Di sini kita melihat dari sisi bisnisnya ya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ini mengelola usahanya sehingga dia dari nol sampai sukses. Abdurrahman bin Auf ini termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia orang yang sangat kaya raya. Sudah dijamin masuk surga, kaya raya di dunia. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Itulah kelebihan dari seorang wirausaha. Kenapa saya mengambil inspirasi dari Abdurrahman bin Auf? Karena ini benar-benar sangat sangat mencengangkan, di mana Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa jika dikonversikan kekayaan Abdurrahman bin Auf ini dinilai yang sekarang ya, yaitu kekayaannya sebesar 72.000 triliun. Bayangkan kekayaan sebesar itu. Sedangkan Elon Musk kekayaannya sebesar, menurut Adi Hidayat ya, Ustadz Adi Hidayat, Elon Musk itu kekayaan sebesar 3.000 triliun. Bayangkan perbedaannya. 72.000 triliun dengan 3.000 triliun. Jauh sekali. Ini benar orang-orang yang sangat kaya raya. Bagaimana perjalanannya Abdurrahman bin Auf? Ini sangat menginspirasi sekali karena beliau itu memulai dari nol dengan modal. Tidak ada modal. Mulai dari nol, tidak punya modal. Sekarang juga sedang belajar ini untuk menerapkan apa yang telah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika memulai suatu usaha. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, memulai usaha dengan apa yang dimiliki. Jadi Abdurrahman bin Auf itu kan ikut hijrah ya, ikut hijrah dari Mekah
ke Madinah. Dan ketika hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf ini sebenarnya orang kaya sebelumnya. Tetapi ketika dia hijrah, dia tinggalkan semua hartanya. Dia hanya membawa apa yang ada di badannya, yaitu pakaian. Tiba di Madinah, dia hanya punya pakaian yang dimilikinya, tidak punya harta benda. Kemudian ketika di Madinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Ansor itu pendatang, Muhajirin adalah penduduk asli Madinah, dipersaudarakan. Dan waktu itu, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi. Dan Sa'ad bin Robi ternyata itu orang yang kaya juga di Madinah. Dia orang yang sangat kaya di Madinah, kebun kurmanya banyak. Karena sudah dipersaudarakan, Sa'ad bin Robi menawarkan nih kepada Abdurrahman bin Auf, saya bagikan setengah harta milik saya. Bayangkan kualitas ini ya, keimanan mereka ya. Mereka menawarkan nih, Abdurrahman bin Auf ini saya bagikan setengah dari kekayaan saya, mau tidak? Wah, kalau kita zaman sekarang semuanya dikasih, nih saya dikasih uang 1 miliar, wah buat modal nih, pasti buat modal nih. Apalagi kita belum punya pekerjaan, langsung kita ambil. Tapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf. Apa yang dikatakannya? Yang intinya seperti ini. Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Bayangkan. Ini adalah penolakan secara halus Abdurrahman bin Auf. Sangat halus sekali menolaknya. Tidak menolak, tidak mau, bukan begitu. Menolaknya dengan mendoakan, bayangkan. Mendoakan orang yang sudah kaya, didoakan lebih kaya lagi. Didoakan lebih berkah lagi. Itulah kehebatan Abdurrahman bin Auf. Dia memiliki keimanan yang tinggi bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Dan dia memiliki kemandirian dan juga keberanian. Dia percaya diri, memiliki kemandirian bahwa untuk memulai usaha, dia itu dengan kemampuan dia sendiri, dengan apa yang dimilikinya. Kemandirian dan keberanian itu. Untuk memulai usaha itu tidak perlu dengan modal dulu. Kalau sekarang pasti kalau mulai usaha yang pertama adalah paling tinggi harus modal. Saya nggak punya modal, nggak males mau berusaha, wong saya nggak punya modal. Bukan begitu untuk Abdurrahman bin Auf. Yang pertama adalah apa yang saya miliki. Yang saya miliki adalah bisa pikiran, bisa tenaga, bisa kemampuan untuk bernegosiasi, bisa keahlian yang kita miliki. Itu sebagai modal awal, bukan uang. Kemudian ada juga orang yang berpikir kalau mau usaha harus punya produk dulu, barang atau jasa untuk dijual. Tidak juga. Ternyata Abdurrahman bin Auf waktu itu kan tidak punya apa-apa, cuma punya baju dan celana. Dia tidak punya produk yang harus ditawarkan ke orang. Ya kan? Dimulai dari apa? Ini yang sangat penting. Ketika kita mulai usaha, kita mulai dari mana? Pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sa'ad, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tunjukkan saya di mana pasar. Jadi yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf adalah menunjukkan di mana ada pasar. Kenapa? Ya, karena di pasar ini adalah tempat berkumpulnya manusia. Terjadi jual beli. Kalau sekarang mungkin disebut riset pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf ingin mengetahui apa sih kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang dihadapi oleh pasar.
Pasar ini bisa disamakan dengan pelanggan atau konsumen. Jadi, apa sih kebutuhan, keinginan, atau permasalahan dari konsumen? Jika kita mengetahuinya, maka kita dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen tersebut. Jika konsumen ada permasalahan, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjadi solusi. Jadi teman-teman, ketika kita mulai usaha, jika kita dari nol dan tidak memiliki modal sama sekali, maka kita mulailah dari pasarnya. Contohnya, pasar bisa di mana saja ya. Bisa di pasar tradisional, bisa di marketplace, bisa di media sosial, bisa di komunitas kita, bisa di grup-grup WA, bisa di lingkungan sekitar kita. Pasar itu di mana saja bisa. Bahkan bisa di tempat kita kuliah. Tahu Khairul Tanjung? Dia itu pernah menjadi seorang jasa fotokopi. Dia melihat pasarnya itu di teman-teman kuliahnya. Waktu itu kan banyak sekali tugas-tugas dari dosen ataupun buku-buku yang perlu difotokopi. Daripada teman-temannya harus pergi ke tukang fotokopi, dia melihat itu sebagai suatu pasar. Jadi dia menawarkan jasa untuk fotokopi. Dikumpulkan ke dia, kemudian dia cari tempat fotokopi yang tentunya harganya lebih murah dibandingkan yang di sekitar kampus, sehingga banyak yang tertarik. Itu pasar. Kalau permasalahan seperti Gojek sebenarnya itu timbul bisa dari suatu permasalahan masyarakat. Masyarakat ingin bepergian bertransportasi dengan transportasi umum. Tapi kalau pakai angkot kan dia harus jalan dulu tuh di tempat angkot itu lewat. Dan itu kan masalah juga jika dia ternyata jauh ya jaraknya dari rumah dan tempat angkot itu lewat. Solusinya ya itu Gojek, Grab, ya kan? Dia cukup di rumah dengan aplikasi, datang itu Gojek dan Grab-nya untuk menjemput kita di rumah. Itu menyelesaikan masalah. Itulah pasar. Pasar bisa dari mana saja. Bisa dari komunitas kita, semuanya kita punya komunitas sepeda gitu kan. Membutuhkan apa nih komunitas sepeda di situ? Oh, ternyata banyak yang membutuhkan perlengkapan keamanan sepeda gitu ya. Helm kah, sepatu, tas atau bagaimana. Kita bisa memfasilitasi, oh beli di saya saja. Bisa itu jadi pasar. Oke teman-teman. Nah, Abdurrahman bin Auf pada waktu itu dia mengamati ada orang yang berjualan, ada orang juga yang beraktivitas mengangkat barang-barang, kemudian ada juga orang yang memproduksi sesuatu. Dia sangat cerdas. Dia melihat kondisi pasarnya. Oh, ternyata ini nih, ada satu barang yang banyak dicari oleh masyarakat Madinah pada waktu itu. Berdasarkan ini ya, ceramah dari Ustadz Khalid Balasalamah, di situ ternyata banyak orang yang menjual cangkul. Banyak orang yang mencari cangkul. Kenapa banyak orang yang mencari cangkul? Setelah diketahui ternyata di situ adalah penduduknya sebagian besar mata pencariannya adalah berkebun, kebun kurma gitu. Ternyata banyak nih yang mencari cangkul. Tapi kita kan tidak punya produk cangkul. Dan kita tidak punya modal. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Dia mencari itu toko penjual cangkul yang besar. Nah, kemudian dia datang ke ini pemilik tokonya. Apa yang dilakukan? Ya, negosiasi. Jadi tips yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk negosiasi. Yang pertama tadi kan mencari pasar, yang kedua memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, berkomunikasi.
kita berkomunikasi dengan pemilik tokonya. Pak, di sini kan kondisinya belum punya uang nih. Bisa nggak kita bekerja sama, gitu kan? Saya ambil dulu nih cangkul 5. Tapi saya bayar 1 hari ya, besok ya, gitu. Setelah diskusi ternyata pemilik tokonya memperbolehkan, ada kesepakatan, oh ya silahkan. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjual cangkul itu dan laku karena kan memang banyak peminatnya. Besoknya dibayar itu cangkul yang dibeli. Besoknya dia mengambil lebih banyak lagi dan dari situ dia kan bisa mengumpulkan modal. Dan produk itu laku pasti karena memang banyak yang cari. Yang kedua, ada juga riwayat bahwa Abdurrahman bin Auf ini menjual kayu-kayu bakar untuk, jadi ada banyak nih yang membutuhkan kayu bakar waktu itu. Salah satunya seperti penempa emas gitu ya. Tuh kan bahan bakarnya kayu gitu kan. Akhirnya Abdurrahman melihat peluang itu. Dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kemudian dia jual. Itu kan tidak butuh modal kan, butuh aja tenaga. Berarti negosiasi tadi menguntungkan apa? Keahlian untuk berkomunikasi. Ini sedangkan kayu ini membutuhkan tenaga. Selain itu banyak sekali juga barang-barang yang ternyata dibutuhkan di pasar Madinah itu. Ada yang meriwayatkan itu ada yang banyak yang membutuhkan produk keju dan mentega. Dan cara untuk negosiasi itu bermacam-macam ya. Bisa saja dengan cara konsinyasi. Konsinyasi itu kita bekerja sama nih dengan pemilik tokonya, semuanya gitu ya. Ada kesepakatan. Saya jualkan ya produk Bapak, mana gitu. Semuanya keju gitu. Saya jualkan ya produk Bapak keju ini. Nanti kalau laku ada persentasenya. Semuanya kamu nanti kalau laku akan dikasih keuntungan 30% dari harga yang sudah ditetapkan. Jadi pemilik toko sudah netapin harga nih, harganya 10.000. Kamu 30%-nya ya gitu. Kamu 3.000, saya 7.000 gitu. Bisa konsinyasi itu kan tanpa modal juga. Bisa juga konsinyasi itu seumpamanya pemilik toko menentukan harga, ini harganya 10.000 ya, kamu terserah mau menjual berapa, kelebihan itu adalah keuntungan dari kamu. Semuanya kita menjual 12.000, jadi keuntungan kita setiap produk adalah 2.000. Bisa, itu konsinyasi, itu kan juga tanpa membutuhkan modal kan, tapi kita harus bisa bernegosiasi dengan pemilik tokonya. Dan ternyata berkembang usaha dari Abdurrahman bin Auf. Dia pokoknya memanfaatkan kemampuan yang dia miliki dan pasarnya ada di situ. Jadi akan lebih mudah. Dan selama 1 bulan ternyata Abdurrahman bin Auf sudah bisa mengumpulkan modalnya dan bisa memiliki warung sendiri atau toko sendiri. Oke, karena Abdurrahman bin Auf ini adalah baru mulai usaha. Dia terus memiliki ide-ide bisnis yang brilian. Yang ketiga adalah ide bisnisnya margin atau keuntungan kecil, tetapi volume penjualan besar. Abdurrahman bin Auf tidak muluk-muluk untuk mendapatkan keuntungan besar langsung. Jadi ketika dia menjual barangnya, dia tidak muluk-muluk untuk mencari keuntungan yang besar langsung, tidak. Dia memiliki strategi untuk menarik konsumen terlebih dahulu. Gak apa-apa, keuntungannya kecil. Setiap produk keuntungan kecil. Tetapi yang diharapkan adalah volume penjualannya besar. Jadi banyak konsumen-konsumen yang tertarik di tokonya. Dengan strategi tersebut ternyata banyak sekali tuh pelanggannya yang datang. Jadi sehingga volume penjualannya itu besar. Keuntungan jadi besar juga kan? Iya kan? Keuntungan jadi besar juga. Kemudian turnover, perputaran barang itu jadi lebih cepat. Jadi barang tidak mengendap di toko itu terlalu lama. Kalau mengendap di toko terlalu lama juga menjadi beban juga kan. Jadi biaya penyimpanan kan. Bayangin kita menjual dengan
harga mahal, kemudian datang beli, kemudian laku lagi sebulan lagi. Nah, biaya barang-barang yang kita simpan nggak terjual selama 1 bulan, itu kan juga menjadi biaya penyimpanan. Dia mempunyai strategi yang jenius. Nggak apa-apa, yang penting datang terus. Itu pelanggan. Dan ternyata pelanggannya menjadi loyal. Harganya murah, ya kan? Pelayanan bagus, jadi loyal itu pelanggannya. Itu strategi yang ketiga. Jadi teman-teman ini yang baru mulai usaha, baik itu offline atau online, yang pertama memang harus kita menarik pelanggan dulu agar mengetahui produk kita, ya kan? Biar mereka datang dulu, nggak apa-apa lah kita harganya, kita miringin dulu harganya, tapi yang penting pelanggan itu datang dulu. Yang keempat ini, penjualannya tunai. Ya, penjualannya tunai. Yang namanya pengusaha baru ya, kita kan berkeinginan perputaran modal itu kan cepat. Makanya penjualannya secara tunai, tidak secara kredit. Kita tempo, maunya kita jual sabu, kita tempo 6 bulan, kredit setiap bulan. Itu kan perputaran modalnya sangat lambat sekali. Padahal kita pelaku usaha baru, kita itu butuh modal untuk berputar secara cepat. Makanya pembayarnya harus tunai. Oke, kita lanjut. Lah, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat baik. Sehingga dia memiliki integritas yang tinggi. Integritas ini adalah membangun kepercayaan dari konsumen. Yang pertama, yang untuk membangun integritas, Abdurrahman bin Auf mengutamakan kualitas produk. Jadi produk-produk yang dijualnya itu ada produk-produk yang baik, yang berkualitas. Jadi teman-teman, seumpamanya memproduksi suatu barang, ya, benar-benar ini kita harus selalu bereksperimen sehingga produk kita itu benar-benar berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen. Jangan sungkan-sungkan kita untuk meminta pendapat dari konsumen ataupun keluarga kita. Seumpamanya kita membuat keripik gitu ya, keripik singkong, balado. Jangan sungkan-sungkan minta kritik dari orang-orang di sekitar kita untuk perbaikan produk kita agar berkualitas sesuai dengan keinginan dari konsumen. Kedua, pelayanan prima. Jadi kita cepat, garcep. Semuanya kita jualan online, kita garcep. Kalau ada pesanan, kita respon, ya kan? Kalau ada keluhan, segera kita respon. Pengiriman secepatnya, nggak usah ditunda-tunda. Kalau ada yang cacat, langsung kita perbaiki. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Dia selalu mencari produk-produk yang berkualitas di suppliernya. Kalau ada yang cacat, dia ngomong, ini ada yang cacat nih, gitu. Dan jika ada yang rusak, segera dia ganti. Pokoknya pelayanan prima lah. Oke. Nah ini selanjutnya. Jadi yang ini yang keberapa? Kelima, orientasi konsumen dan terus mencari peluang pasar. Iya, Abdurrahman bin Auf tidak berhenti hanya sampai di situ. Namanya pelaku usaha ya, wirausaha. Terus menggali apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Dengan demikian akan menjaga loyalitas dari konsumen untuk beli di toko kita. Kemudian kita harus terus mencari peluang-peluang pasar. Jadi jangan berhenti ya. Kita terus mencari peluang-peluang pasar. Karena Abdurrahman bin Auf waktu itu kan usaha sudah maju nih. Dia melihat pasar di sini Madinah sudah penuh. Kemudian dia melihat di sampingnya ada lahan yang kosong nih. Dia punya ide peluang pasar nih. Dia melihat, wah ini peluang juga nih.
Dia punya ide untuk membuka pasar baru di sebelah. Karena udah penuh nih pasar, jadi pedagang-pedagang baru sudah tidak bisa masuk. Dia mencoba nih membuka pasar yang di sebelah. Dia petak-petak, kemudian dia sewakan. Dan sewanya ini tidak mahal, tetapi dia yang pikirkan adalah bagaimana pedagang-pedagang baru itu bisa menjual barang dagangannya dulu. Dia yang pikirkan itu. Bagaimana masyarakat itu, pedagang-pedagang baru mau berjualan di lokasi yang baru itu. Dan ternyata gimana? Strateginya? Strategi Abdurrahman bin Auf yang pertama, dia tidak membebani beban sewa. Jadi biaya sewa itu berdasarkan kesepakatan. Begini kesepakatannya. Silahkan pedagang di sini dibayar nanti kalau sudah mendapatkan untung bagi hasil. Silahkan bayar berapa saja silahkan. Wow, keren sekali kan? Bahkan ada yang digratiskan. Silahkan kamu jualan di sini gratis lah. Kalau mau bayar ya silahkan berapa aja silahkan. Keren sekali kan? Dia sangat meringankan pedagang-pedagang yang baru. Dan ternyata banyak tuh pedagang baru pada datang. Dan dengan harga sewa yang seikhlasnya, bahkan gratis, sehingga pedagang itu bisa leluasa untuk berjualan. Dan banyak yang tertarik akhirnya di pasar tersebut. Dan dua pasar ini akhirnya berkembang terus menerus, dan ternyata pedagang-pedagang ini memberikan biaya sewa yang di luar perkiraan. Banyak mereka membelikan, karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar, mereka memberikan biaya sewa yang banyak. Dan Abdurrahman bin Auf ternyata tambah kaya. Ya kan? Dengan cara ini ternyata dia tambah kaya. Dan konsep ini memang sangat susah ya. Bagaimana ya di zaman sekarang kita menyediakan orang lahan untuk berjualan dengan bayar seikhlasnya, begitu kan, bahkan gratis itu kan agak susah sekarang. Kemudian yang terakhir, mencari keberkahan. Jadi berjualan, berdagang, berwirausaha itu adalah untuk mencari keberkahan kepada Allah SWT, pada Tuhan. Jadi berjualan itu dengan jujur, jangan mengurangi takaran, oke? Jangan mengurangi takaran, timbangan. Bahkan kita dianjurkan untuk melebihi timbangannya agar konsumen senang. Semuanya beras, harganya 5 kilo, jangan dikurangi berapa ons, kita lebih sedikit aja biar mereka senang. Selain kita berjualan, kita juga mendapatkan keberkahan. Oke? Itulah tips mulai usaha dari Abdurrahman bin Auf, sehingga dia menjadi salah satu orang terkaya, dan bahkan kalau dikonversikan seperti apa yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat, nilai kekayaannya itu 72.000 triliun. Masih banyak sekali sebenarnya kisah-kisah Abdurrahman bin Auf sehingga dia bisa memiliki kekayaan yang begitu banyaknya. Mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan. Ini tips untuk memulai usaha. Yang pertama tadi kan pasar, kita harus mencari pasar. Yang kedua, kemampuan untuk bernegosiasi. Yang ketiga, margin keuntungan kecil, volume penjualan besar. Yang keempat, bayar tunai. Ya kan? Yang kelima, orientasi konsumen atau orientasi pasar dan terus mencari peluang. Dan keenam, mencari keberkahan. Jadi kita bekerja mencari keberkahan. Semoga konsep ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi saya. Saya juga ingin belajar menerapkan konsep ini, dan semoga usaha kita semua mendapatkan kelancaran, kesuksesan, dan yang terpenting juga keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.